Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra RKS, pemirsa RKS TV? Senang sekali saya Putri kembali menyapa Anda di program acara TOP, Terobosan OPD Pekalongan. Dan tentunya saya Putri tidak sendiri karena sudah ada narasumber kita ya. Kali ini kita kedatangan tamu dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. Ada Kepala BPS Kabupaten Pekalongan, Bapak Maibu Barwi Sugiharto, SST MSI, Bapak. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat. Sehat walafiat, Alhamdulillah ya. Bapak berarti ini sudah berapa lama nih di Kabupaten Pekalongan? Ya kurang lebih sekitar 1 tahun, Mbak. 1 tahun ya? 1 tahun, J. 1 tahun. Dari bulan apa itu Pak berarti pindah ke sini? Saya di tanggal 2 Mei. 2 tepatnya Mei. Ya dilantik di BPS Provinsi Jawa Tengah. Tapi setelah itu aktif di BPS Kabupaten Pekalongan seminggu setelahnya karena ada beberapa yang harus diselesaikan di tempat tugas sebelumnya. Tempat tugas sebelumnya. Nah ini sebelumnya di mana Pak bertugasnya? Di BPS Provinsi Kalimantan Timur. Jauh sekali ternyata ya. Dari Kalimantan Timur tiba-tiba ke Kabupaten Pekalongan. Nah mungkin ada perasaan susah melepas Kalimantan Timur atau tidak ini Pak kira-kira? Pasti Mbak, karena saya di Kalimantan Timur itu sudah kurang lebih sekitar 20 tahun. Jadi mulai dari selesai kuliah, saya kuliah di Ikatan Dinasnya BPS. Jadi pas mau masuk itu sudah harus tanda tangan siap ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Nah pada saat itu saya mendapatkan amanah untuk ke Kalimantan Timur. Jadi semenjak itu sampai dengan kemarin di tahun 2024 di bulan Mei itu ya di Kalimantan Timur, tapi mutasi dari kabupaten ke kabupaten, tapi masih di sekitaran Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Wah, luar biasa sekali ya, 20 tahun berarti ya Pak ya? 20, tepatnya 21 tahun. 21 tahun ya, lama sekali ternyata ya pemirsa ya, luar biasa sekali ini pengabdiannya ya terhadap negara Indonesia kita. Nah, Bapak berarti aslinya mana ini? Asli Grobogan, Mbak. Grobogan? Orang Jawa. Orang Jawa aslinya ya Pak ya? Orang Jawa, insya Allah Jawa tulen 100%. 100% tulen. Berarti ini Bapak kalau mau ditempatkan di mana aja, keluarga juga harus ikut kayak gitu ya? Ikut Mbak. Waduh, kemana aja kayak gitu ya Pak? Insya Allah. Berpetualang ya? Berpetualang bersama dengan keluarga. Luar biasa sekali ya. Insya Allah berkah pokoknya ya Pak ya? Insya Allah. Luar biasa sekali. Nah ini Bapak, kita langsung aja ya mungkin ya pemirsa ya, ingin tanya-tanya, BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, kira-kira lembaga seperti apa ini Pak? Jadi Badan Pusat Statistik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 itu instansi pemerintah non kementerian yang bertugas untuk menyediakan data statistik dasar. Data statistik dasar ini diperlukan oleh pemerintah, digunakan untuk sebagai bahan perencanaan, sebagai bahan monitoring, sebagai bahan evaluasi pembangunan, baik di pemerintah pusat maupun untuk pemerintah daerah. Seperti itu. Supaya kebijakan-kebijakan yang yang digulirkan oleh pemerintah itu sesuai dengan apa yang diharapkan gitu, makanya kan diperlukan data, Mbak. Nah itu kami yang menyediakan. Seperti itu ya, mitra RKS ya. Nah ini berarti langsung bertanggung jawab pada siapa nanti berarti BPS Pak? Presiden. Langsung ke Presiden berarti ya? Iya, karena BPS sebagai penyedia data yang tentunya selain tadi itu untuk perencanaan, untuk monitoring dan juga untuk evaluasi gitu. Sehingga BPS juga menghasilkan indikator-indikator yang itu sebagai rapot dari pelaksanaan pembangunan baik di daerah maupun di pusat gitu secara nasional, sehingga BPS juga harus independen. Jadi kami bertanggung jawabnya langsung kepada Presiden. Seperti itu. Langsung berarti kepada Presiden ya. Nah ini untuk tugas Pak, tugas dari BPS sendiri meliputi apa aja? Ya pada dasarnya tadi yang sudah saya sampaikan, BPS itu menyediakan data statistik. Data statistik. Jadi tugas kami yang mengumpulkan data statistik yang diperlukan untuk pemerintah. Namun di samping data itu kita gunakan atau digunakan oleh pemerintah sendiri, BPS sebagai instansi pemerintah, sebagai pelayanan publik juga bisa digunakan oleh masyarakat umum gitu, baik dari pihak swasta maupun
dari pihak yang lain yang memang memerlukan data, gitu Mbak. Jadi tugas kami sehari-hari ya mengumpulkan data, Mbak. Mengumpulkan data, ya, baik melalui kegiatan sensus maupun kegiatan survei. Gitu. Nah, kemudian di samping sebagai penyedia data dalam rangka untuk membentuk satu data Indonesia sesuai dengan Kepres nomor 29 tahun 2019 itu BPS juga memiliki tugas untuk melakukan pembinaan statistik sektoral kepada OPD. Jadi mungkin lebih jauh kalau boleh kami jelaskan di sini bahwa statistik itu dibagi menjadi 3 sesuai dengan Undang-Undang Statistik tadi yang seperti saya sampaikan, yaitu ada statistik dasar yang itu merupakan tanggung jawab BPS untuk menyediakan hal tersebut. Kemudian ada statistik sektoral dan juga ada statistik khusus. Nah, statistik sektoral itulah statistik yang dihasilkan oleh masing-masing OPD, masing-masing sektoral gitu. Nah, dalam rangka menyediakan statistik sektoral itu BPS kami, karena kami sebagai instansi yang mungkin dianggap lebih berpengalaman terkait dengan kegiatan statistik, kami diberikan tugas tambahan untuk memberikan semacam pembinaan statistik sektoral kepada masing-masing OPD, bagaimana cara menghasilkan data yang baik, bagaimana cara pengolahan data yang baik dan seterusnya gitu. Sehingga harapannya bahwa baik statistik dasar maupun statistik sektoral nanti yang dihasilkan, yang itu akan digunakan sebagai bahan perencanaan, bahan monitoring maupun bahan evaluasi itu betul-betul berkualitas seperti itu. Oke, benar sekali ya. Dan itu untuk pelatihannya Bapak ya, untuk instansinya itu berarti kira-kira berapa kali? Atau mungkin setahun berapa kali kayak gitu? Kalau pada saat pelaksanaan pendataan ya, kalau di internal kami itu, kami setiap melaksanakan survei maupun sensus itu petugas selalu kami latih terlebih dahulu. Itu untuk internal kami. Jadi ada semacam prosedur-prosedur yang harus dilakukan untuk menghasilkan data yang baik, gitu, data yang berkualitas. Sedangkan tadi yang saya sampaikan terkait dengan pembinaan statistik sektoral, itu kami laksanakan 2 OPD per bulan. 2 OPD? 2 OPD per bulan. Jadi kami mendatangi OPD, kami berkolaborasi dengan Diskominfo, dengan Bapeda, mendatangi ke OPD-OPD untuk memberikan semacam pendampingan terkait dengan penyusunan statistik di masing-masing OPD. Seperti itu, Mbak. Oke, nah itu tadi ya. Nah ini untuk fungsinya sendiri Pak, fungsi BPS itu apa aja? Kalau fungsi BPS ya sebagai lembaga yang menyediakan data statistik tadi, Mbak, supaya tadi itu kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi itu yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu bisa betul-betul sesuai dengan yang diharapkan. Gitu. Contohnya misalkan seperti ini, pemerintah ingin membuat program untuk pengentasan kemiskinan. Nah, tentunya supaya bantuan itu betul-betul tepat sasaran, tentunya perlu data. Kira-kira daerah-daerah mana, kalau kita melihatnya lingkup nasional gitu, wilayah-wilayah mana atau kabupaten-kabupaten mana yang angka kemiskinannya tinggi, kemudian kemiskinannya itu seperti apa? Karena kemiskinan itu kan berbagai macam, Mbak. Jadi ada kemiskinan terkait dengan pendidikan, ada kemiskinan terkait dengan masalah usaha atau perekonomian dan sebagainya. Nah, disinilah peran BPS untuk bisa menyediakan data-data yang diperlukan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Seperti itu. Oke. Nah, selain sensus ekonomi tadi berarti apa aja Pak sensus yang lainnya? Nah, jadi untuk kegiatan sensus itu dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. 10 tahun sekali? 10 tahun sekali ya. Tetapi begini, ada 3 macam sensus yang dilakukan oleh BPS. Yang pertama, untuk tahun yang berakhiran 0 gitu, itu dilaksanakan sensus penduduk. Nah, contohnya kayak kemarin yang baru saja kita selesaikan di tahun 2020. Itu BPS melaksanakan sensus penduduk. Kemudian nanti sensus penduduk berikutnya akan kita laksanakan di tahun 2030. 2040 dan seterusnya gitu. Nah, kemudian untuk tahun yang berakhiran dengan angka 3. Itu BPS melaksanakan sensus pertanian. Gitu. Kemudian untuk tahun yang berakhiran dengan angka 6,
BPS melaksanakan sensus ekonomi. Itu jadi masing-masing sensus ini memiliki tujuan sendiri-sendiri ya. Kalau sensus penduduk tentunya tahulah untuk mengetahui berapa sih sebenarnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia gitu. Karena itu sangat penting untuk perencanaan pembangunan. Kemudian untuk sensus pertanian, pemerintah pun juga perlu tahu itu berapa jumlah pengusaha pertanian. Jadi pertanian itu bukan berarti hanya petani tanaman pangan, tetapi pertanian dalam arti yang luas. Di samping petani juga perkebunan, perikanan dan sebagainya. Itu didata semua. Jadi pemerintah pengen tahu berapa sih jumlah pengusaha petani di Indonesia. Begitu juga dengan insya Allah yang akan dilaksanakan oleh BPS di tahun depan, tahun 2026 itu, yaitu sensus ekonomi. Sensus ekonomi itu akan mendata seluruh usaha ekonomi yang dilaksanakan di suatu wilayah gitu ya. Kalau Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan itu seluruh Indonesia. Jadi nanti harapannya pemerintah akan mengetahui berapa sih sebenarnya jumlah usaha yang ada di Indonesia gitu, berapa omsetnya dan sebagainya. Gitu. Oke. Nah ini Bapak data statistik ya. Selain memang dibutuhkan ya oleh pemerintah, kira-kira bagi masyarakat itu penting apa enggak? Penting Mbak. Itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa masyarakat ya terutama dalam hal ini contohnya misalkan pengusaha gitu. Pengusaha dalam istilahnya mau menambah modalnya gitu ya, mau mendirikan usaha yang lain misalkan, itu kan perlu data gitu. Contohnya seperti saat ini mungkin belum banyak orang yang memperhatikan bahwa sebenarnya di Kabupaten Pekalongan ini dan rata-rata secara nasional itu penduduk kita itu didominasi oleh kaum milenial ya, generasi X, Y dan Z gitu. Sehingga dengan mengetahui data-data statistik seperti itu bahwa sebenarnya masyarakat itu untuk saat ini itu banyak masyarakat yang umurnya itu sekitar antara yang masih muda gitu. Sehingga tentunya untuk pengusaha-pengusaha itu akan mendirikan misalkan usaha-usaha yang ada hubungannya dengan kaum muda, misalkan mendirikan kafe, mendirikan sarana prasarana olahraga dan sebagainya. Makanya kalau Mbak Putri lihat gitu ya, untuk saat ini apabila ada pengusaha atau siapapun yang mendirikan kafe, baik itu yang bagus itu maupun yang di pinggir jalan, itu pasti akan ramai pengunjungnya. Apalagi misalkan yang menarik gitu untuk kaum muda. Kemudian misalkan dilihat di depan kantor kami itu kalau sore kan ramai tuh anak-anak muda pada lari-lari dan sebagainya. Itu karena memang saat ini penduduk usia muda itu lebih banyak gitu. Gitu. Nah itu kan contoh kalau misalkan masyarakat umum bisa memanfaatkan data statistik untuk misal kegiatan usahanya. Terus kemudian untuk kaum pendidikan gitu, misalkan di sektor pendidikan, mahasiswa maupun dosen pada saat penelitian dan sebagainya, mereka bisa menggunakan data-data BPS sebagai untuk mendukung penelitian mereka atau bahkan untuk penelitian mereka sebagai data utama yang mereka olah dan sebagainya, itu bisa menggunakan data BPS Mbak gitu. Karena di kami itu data sekarang sudah alhamdulillah 0 rupiah, jadi 0 rupiah. Jadi semua data yang kami publish ke masyarakat itu masyarakat bebas untuk mengaksesnya gitu, melalui website resmi BPS atau mungkin pada datang ke pelayanan kami di kantor itu ada namanya PST, pelayanan statistik terpadu. Oh, bisa. Jadi ya, Pak? Siapapun boleh datang untuk konsultasi statistik bisa, untuk minta data bisa. Gitu. Luar biasa sekali ya, berarti sudah ada layanannya. Mungkin yang ingin tanya-tanya mengenai data statistik bisa langsung ya ke BPS ya Pak? Bisa langsung. Kami pun juga punya pelayanan yang sifatnya online itu ya, namanya Sijelita. Sijelita. Itu melalui semacam nomor WhatsApp gitu. Jadi teman-teman masyarakat gitu cukup WhatsApp gitu nomor layanan kami, insya Allah akan kami layani. Itu Sijelita itu ada singkatannya atau apa sistem informasi
apa, Mbak? Sistem jendela informasi statistik ya. Oke, sistem jendela informasi statistik tadi ya Pak ya. Wah, luar biasa sekali. Nah ini untuk nomor WA-nya tadi Pak, barangkali mungkin pemirsa ingin langsung meng-calling ya. Butuh bantuan kayak gitu. Ini mungkin nomor WA-nya? Monggo bisa? Iya, saya nggak apa nanti dari ini aja. Oke, siap. Nanti ya mungkin bisa disebutkan. Oke, nanti mungkin bisa disematkan ya sama Radio RKS tentunya. Oke Bapak. Nah, melihat tadi ya Pak ya, kalau misalnya bisa untuk melihat data-data dari statistik itu, kira-kira masyarakat Kabupaten Pekalongan banyak apa enggak yang memanfaatkan data-data statistik yang sudah disediakan? Banyak Mbak. Jadi di website kami itu ya, karena untuk saat ini kan internet sudah sangat luar biasa ya. Jadi itu ditandai dengan pengunjung di website kami itu setiap bulan semakin meningkat gitu. Rata-rata per bulan itu pengunjung di website kami itu kurang lebih sekitar 2.000 pengunjung. 2.000 pengunjung itu, baik yang pengunjung unik maupun pengunjung yang sudah sering kali masuk itu kan bisa teridentifikasi gitu. Oke, luar biasa sekali. Berarti udah banyak sekali ini ya yang sudah melek terhadap data statistik. Soalnya memang penting ya Pak ya. Penting sekali. Nah itu ya. Oke, nah ini untuk publikasinya nih Pak ya. BPS ini kan menghasilkan mungkin data-data yang dipublikasikan. Nah seperti itu. Nah kira-kira data-data seperti apa Pak? Ada mungkin yang bisa dipublikasikan, ada juga yang tidak kayak gitu mungkin. Kalau data BPS itu ya, itu semuanya bisa dipublikasikan Mbak. Itu dari hasil pendataan kami, karena kami itu adalah instansi pemerintah. Kami juga merupakan pelayanan publik sebagai pelayan publik. Jadi data yang kami hasilkan itu akan kami lakukan publish ke masyarakat gitu. Jadi tidak ada yang istilahnya data rahasia gitu. Untuk jenis publikasi berbagai macam Mbak, itu berbagai macam, dari mulai data di sosial kependudukan misalkan tentang ketenagakerjaan gitu, kemudian tentang data sosial itu tentang kemiskinan, kemudian pertumbuhan ekonomi, kemudian data pertanian gitu terkait dengan produktivitas padi dan sebagainya, kemudian data terkait dengan industri, data terkait dengan harga-harga, itu banyak sekali sih gitu. Jadi silakan saja gitu dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah, jadi bisa langsung mengakses ke websitenya BPS Mbak. Di situ semua publikasi hasil dari kegiatan kami, baik sensus maupun survei, itu kami upload di website kami. Semuanya ada ya Pak? Semuanya ada. Websitenya apa nih Pak? Mungkin bisa di... Websitenya www.pekalongankap.bps.go.id. Oke, nah itu tadi ya Pak. Pak ini mau tanya sedikit, kalau misal ada beberapa mungkin masyarakat ya, soalnya kadang mengeluhkan untuk kayak bisa dapat bantuan itu kan juga dilihat dari data statistik nggak sih Pak, seperti itu? Kadang ada mungkin masyarakat yang dapat bantuan ini seperti itu, dan itu mengambilnya juga dari data statistik atau tidak? Nah, ini yang seringkali masyarakat itu masih salah paham ya Mbak ya gitu. Jadi BPS itu tugasnya menghasilkan atau menyediakan data yang sifatnya dasar, data dasar, yang sifatnya makro, yang sifatnya average itu. Jadi terkait dengan kemiskinan tadi itu, saat ini BPS hanya menghasilkan terkait dengan seberapa banyak sih gitu penduduk miskin yang ada di Kabupaten Pekalongan gitu. Misalkan untuk saat ini tahun 2024 kemarin penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan itu 8,95% gitu. BPS tidak menghasilkan data terus yang miskin siapa saja itunya BNPADES itu tidak itu. Gitu, karena itu merupakan statistik sektoral seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi ada statistik dasar, ada statistik sektoral gitu. Jadi data-data yang BPS kumpulkan saat ini itu sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan bantuan yang mungkin saat ini sudah sering diketahui oleh masyarakat semacam kayak PKH, kemudian bantuan pangan non tunai, itu datanya bukan dari BPS tetapi dari Kementerian Sosial kalau nggak salah ya.
untuk saat ini. Nah itu tadi ya, berarti yang menentukan dapat bantuan atau tidak itu bukan BPS ya berarti pemirsa, karena BPS itu kan hanya mengumpulkan data seberapa banyak mungkin ya warga masyarakat yang tadi dalam kategori miskin gitu ya Pak ya. Oke, seperti itu ya. Dan ini Mbak mungkin ke depan karena apa namanya mungkin juga bisa saya sampaikan di sini bahwa untuk saat ini pemerintah kan memang sedang fokus untuk pengentasan kemiskinan, stunting dan sebagainya. Jadi terkait dengan data kemiskinan yang kita tahu bersama bahwa memang data kemiskinan itu adalah data sektoral gitu. Dan pada saat pemerintah ingin menggulirkan program bantuan itu, jadi untuk saat ini itu masih banyak kementerian atau lembaga yang masing-masing menggunakan datanya. Gitu. Jadi contohnya PKH, ya, kemudian data pangan itu dari Kementerian Sosial, kemudian terkait dengan subsidi BBM, datanya dari Pertamina dan sebagainya, banyak data itu. Nah, pemerintah ingin mempadu-padankan data kemiskinan itu, gitu. Artinya menyatukan dari berbagai macam kementerian terkait dengan data kemiskinan yang ada itu untuk dijadikan satu. Nah, untuk saat ini itu sedang berproses, Mbak. Itu namanya DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, dalam hal ini BPS diamanai atau ditugasi untuk mempadu-padankan. Jadi BPS yang saat ini sedang berproses untuk menyatukan data tersebut gitu, data dari Reksosek, data dari P3KE, dari BKBN, data dari Kemensos, DTKS dan sebagainya itu dari Pertamina itu dipadu-padankan menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional yang itu nanti setiap kementerian atau lembaga manapun yang akan menggulirkan terkait dengan bantuan sosial untuk pengentasan kemiskinan ya harus menggunakan data tersebut itu. Tapi saat ini data itu masih dalam proses kayak gitu ya. Iya, dalam proses. Oke. Nah, ini Pak untuk petugas sensusnya kayak gitu. Kalau misalnya ingin mengadakan sensus ekonomi atau tadi ya penduduk, nah itu petugasnya dari BPS sendiri atau seperti apa? Karena kebutuhan terkait dengan tenaga pendataan di lapangan itu, terutama untuk kegiatan sensus itu kan banyak sekali, Mbak. Banyak sekali. Sehingga kalau dari organik BPS sendiri tidak akan mampu gitu. Kami di kantor hanya 38 orang gitu. Sedangkan kebutuhan untuk selevel sensus itu sekitar 1.400-an orang untuk di Kabupaten Pekalongan gitu. Sehingga apabila ada kegiatan yang sifatnya sensus ataupun survei yang membutuhkan petugas yang banyak, itu biasanya BPS membuka rekrutmen petugas gitu, open rekrutmen. Jadi kami buka untuk masyarakat umum gitu. Saya tentu ada syarat-syarat administrasinya ya gitu. Kemudian terus kami kami lakukan semacam penyaringan lah gitu, penyaringan yang memenuhi ya nanti menjadi petugas kami. Nah itu berarti ada pelatihannya juga ya Pak? Ada. Jadi setiap kegiatan baik sensus maupun survei, apabila masyarakat itu sudah kami rekrut sebagai petugas kami, calon petugas istilahnya gitu, itu akan kami latih dulu. Kami sesuai dengan jenis sensus atau surveinya gitu. Kalau sensus ekonomi ya tentunya akan kita latih terkait dengan apa nanti yang akan diwawancarakan kepada masyarakat, pada responden gitu. Terkait dengan ya mungkin ada omsetnya dan sebagainya gitu. Hal tersebut sangat penting, Mbak, karena petugas itu harus memiliki konsep dan definisi yang sama gitu, sehingga nanti harapannya jawaban-jawaban yang didapatkan atau dikumpulkan oleh petugas juga jawaban yang berkualitas, yang terstandar gitu, seperti itu. Nah ini Pak, 2025 ada sensus? Kalau 2025 kalau sensusnya tidak ada, tetapi kami untuk saat ini dalam rangka persiapan sensus ekonomi 2026. Ya, yang saat ini sedang berjalan adalah kegiatan PODES atau potensi desa. Potensi desa itu adalah pencacahan dengan respondennya desa. Itu biasanya dilakukan 1 tahun sebelum sensus dilaksanakan. Untuk mengidentifikasi desa-desa, kan biasanya ada saja desa yang mekar dan seterusnya. Kemudian sekaligus untuk memetakan
terkait dengan potensi atas sensus yang akan dilaksanakan. Kayak misalkan untuk tahun ini berarti Podesnya akan fokus kepada potensi-potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa-desa itu. Itu manfaatnya banyak selain untuk memetakan nanti terkait dengan kebutuhan petugas yaitu untuk internal kami di BPS. Kegiatan Podes itu juga akan digunakan sebagai penghitungan indeks kesulitan geografis. Itu salah satu variabel yang digunakan untuk penentuan besaran dana desa. Oh, mempengaruhi juga sama dana desa ya Pak berarti? Oke, siap deh. Nah, mitra RKS dan juga pemirsa RKS TV, berhubung mungkin kayaknya cepat banget ya Pak kita ngobrolnya. Tiba-tiba kok sudah hampir 30 menit saja. Nah ini mungkin ada yang ingin disampaikan sama Bapak ini ya kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan. Mungkin yang masih belum melek terhadap pentingnya data statistik, kira-kira apa Pak? Monggo bisa diutarakan. Baik, jadi kami berharap kepada masyarakat yang tentunya menjadi respondennya BPS. Jadi mohon kami bisa diberikan jawaban yang sebenar-benarnya gitu. Jangan takut terhadap kerahasiaan jawaban masyarakat karena ada undang-undangnya yang melindungi itu Mbak. Jadi kami sebagai petugas itu juga tidak serta-merta diperbolehkan untuk ngomongin terkait dengan jawaban dari responden itu. Kadang-kadang kan kalau pengusaha itu takut kalau ditanya omsetnya nanti takut kaitannya dengan pajak dan sebagainya gitu. Ini sudah dilindungi undang-undang bahwa petugas BPS itu sangat menjaga hal tersebut gitu terkait dengan kerahasiaan jawaban. Jadi mohon kepada masyarakat yang kebetulan menjadi respondennya BPS baik itu survei apapun, mohon kami diberikan jawaban yang tepat gitu supaya data nanti yang dihasilkan juga data yang baik, data yang betul-betul menggambarkan kondisi yang sebenarnya gitu. Sehingga pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa menggunakan data kami itu untuk kebijakannya juga nanti akan tepat sasaran. Seperti itu Mbak. Oke, nah itu tadi ya pemirsa bincang-bincang kita di TOP bersama dengan Kepala BPS Kabupaten Pekalongan, Bapak Maibu Barui Sugiharto SST MSI. Terima kasih Bapak. Kapan-kapan main lagi ya Pak ya? Siap. Nanti kita bisa live di radio kayak gitu ya Pak ya. Oke, mitra RKS. Dan ini ya, tiba waktunya Putri pamit. Nanti kita ketemu lagi di episode TOP selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.